Para sahabat, hari ini saya akan membagikan mengenai jenjang karir spesialis. Masih ingat apa itu jenjang karir spesialis atau sering juga disebut sebagai jenjang karir fungsional? Ya betul, jenjang karir yang dibuat untuk mereka yang memiliki kompetensi teknikal yang tinggi dan pekerjaan mereka tidak tergantung pada ada atau tidaknya staf dalam tanggung jawab mereka. Keuntungan dari jenjang karir ini adalah kebebasan seseorang untuk mencapai posisi yang tinggi di perusahaan tanpa harus tergantung apakah ada slot atau tempat di posisi di atasnya. Biasanya, jenjang karir ini banyak terdapat di perusahaan konsultan, perusahaan konstruksi, dan industri-industri lain yang lebih menekankan pada kompetensi teknikal. Di perusahaan konsultan misalnya, seorang fresh graduate biasanya diberi jabatan associate. Lalu, sejalan dengan bertambahnya ilmu yang didapat, promosi bisa diberikan dan karyawan tersebut mulai disebut sebagai konsultan. Seiring bertambahnya jam terbang dia, maka dia bisa dipromosikan sebagai senior konsultan. Lalu ada principal konsultan. Mungkin ada lagi posisi lain di atasnya. Promosi ini tidak tergantung pada ada atau tidaknya slot di perusahaan konsultan tersebut. Karena itu, di sebuah perusahaan konsultan bisa jadi ada banyak senior konsultan dan banyak juga principal konsultan. Contoh lain di perusahaan konstruksi, dimulai dari technician, junior engineer, engineer, senior engineer, principal engineer, dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Di dalam perusahaan di industri yang umum, misalnya manufacturing, retail, atau tambang, ada beberapa divisi yang juga bisa menerapkan jenjang karir model ini. Biasanya di sales, internal audit, maintenance, recruitment, atau fungsi lain yang fokusnya pada kompetensi teknikal. Saya pernah membantu sebuah perusahaan manufaktur dan pada saat itu saya sedang melakukan wawancara di bagian maintenance mesin dengan seorang ekspatriat, seorang asing. Di tengah-tengah interview kami, seorang engineer datang melapor ke ekspatriat tersebut bahwa sebuah mesin ngadat dan dia sudah berusaha memperbaiki tapi belum berhasil. Engineer ini meminta advice dari ekspatriat tersebut. Lalu sang ekspatriat ini memberikan beberapa arahan. Wawancara kami teruskan. Tidak lama, engineer itu datang kembali mengatakan bahwa perbaikan masih belum berhasil. Akhirnya, si ekspatriat ini bangun dan mengajak saya untuk ikut ke lapangan sambil meneruskan wawancara. Ketika sampai di mesin yang ada tersebut, sang ekspat ini mendekatkan telinganya ke mesin untuk mendengarkan suara mesin. Setelah beberapa detik, dia meminta engineer tersebut membuka suatu bagian mesin. Ternyata, memang bagian tersebut yang bermasalah. Itu yang dinamakan kompetensi teknikal yang sangat tinggi. Jenjang karir fungsional ini memang bisa menyelesaikan masalah mengenai jalur karir seseorang. Namun ada juga kelemahannya. Tidak semua karyawan yang stuck karirnya bisa dipindahkan ke jalur karir ini. Seperti sudah disampaikan di atas, asesmen untuk kompetensi teknikal harus benar-benar dilakukan dengan baik. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan seberapa tinggi jalur karir teknikal ini diperlukan. Apakah mereka yang berada di jalur karir ini bisa setara dengan level direktur di jalur manajerial misalnya? Di industri farmasi yang melakukan research untuk menghasilkan sebuah obat baru, mungkin jalur karir teknikal ini bisa sejajar dengan level direktur. Tapi di industri manufaktur misalnya, perlu dilakukan kajian lagi seberapa tinggi kompetensi teknikal seseorang diperlukan. Apakah untuk perbaikan mesin yang rumit, perusahaan harus memanggil supplier yang menjual mesin tersebut? Apabila demikian, maka mungkin posisi engineer tidak dapat setara dengan direktur. Mungkin hanya sebatas manajer atau senior manager.
Perusahaan harus melihat kondisi yang dibutuhkan. Hal yang lain, apakah seseorang yang berada di jalur manajerial bisa pindah ke jalur fungsional? Sebenarnya, mereka yang berada di jalur manajerial dengan yang berada di jalur fungsional berbeda karakter. Mereka yang berada di jalur manajerial biasanya adalah orang-orang generalis yang tahu banyak hal namun tidak sampai mendalam. Namun demikian, mereka adalah orang-orang yang memiliki keterampilan mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal. Paling tidak, harusnya mereka bisa mengatur dan memotivasi staf yang berada di bawah tanggung jawab mereka untuk berkontribusi secara optimal bagi perusahaan. Mereka yang biasanya di jalur fungsional adalah mereka yang lebih suka dan lebih produktif ketika bekerja sendiri, tidak suka melakukan pekerjaan administrasi, misalnya membuat penilaian kerja untuk anak buahnya. Mereka juga kurang menyukai memberikan coaching dan counseling pada anak buahnya. Intinya, mereka hanya memerlukan kompetensi teknikal dalam berkontribusi pada perusahaan. Kembali ke pertanyaan di atas, apakah seseorang yang berada di jalur manajerial bisa pindah jalur ke fungsional? Menurut saya, sebaiknya tidak dilakukan. Pertama, karena karakter mereka memang beda. Kompetensi mereka juga beda. Kedua, jangan sampai dua jalur karir ini dipakai secara mondar-mandir untuk memberikan promosi pada karyawan. Ketika mentok di jalur manajerial, maka karyawan tersebut dipindah ke jalur fungsional. Lalu ketika ada tempat kosong di jalur manajerial, orang tersebut dipindahkan lagi ke jalur manajerial. Kalau ini dilakukan, dua jalur karir yang seharusnya bisa membantu organisasi untuk tumbuh dengan cepat, pada akhirnya akan sia-sia. Bagaimana menurut sahabat HR? Yuk bagi ilmu. Ciao.